Jelang pencoblosan, berikut hasil survei Capres 2024 terbaru. Cek elektabilitas paslon terkuat di antara Anies Mohaimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Hari pencoblosan atau pemungutan suara 14 Februari 2024 tersisa hanya belasan hari. Bagaimana elektabilitas Capres terbaru? Hasil survei terbaru dari LSI Denny Jaya menyebut elektabilitas paslon nomor urut 02, Prabowo Gibran mencapai 50,7%, di atas Anies Mohaimin 22% dan Ganjar Mahfud 19,7%. Namun demikian sejumlah lembaga survei lainnya, elektabilitas Prabowo Gibran belum mencapai 50%, sementara Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud masing terus bersaing di urutan kedua. Hasil survei Capres 2024 ini membuat Pilpres 2024 belum dapat diprediksi 1 atau 2 putaran. Simak persaingan elektabilitas 3 Capres, Anies, Prabowo, dan Ganjar di 4 lembaga survei lainnya seperti dirangkum tribunkalpin.co dari tribunnews.com. 1. LSI, Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis hasil survei terbaru pada Sabtu, 20 Januari 2024. Hasilnya sebagai berikut: Prabowo Gibran, 47,0%, Anies Mohaimin, 23,2%, Ganjar Mahfud, 21,7%. Sementara itu, 8,0% responden belum menentukan pilihannya. Survei yang digelar pada 10 hingga 11 Januari 2024 ini dilakukan terhadap 1.206 responden dengan metode double sampling dengan margin of error berkisar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 2. Indikator Politik Indonesia. Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 30 Desember 2023, 6 Januari 2024 dan dirilis pada Kamis, 18 Januari 2024. Prabowo Gibran, 45,79%, Anies Mohaimin, 25,47%, Ganjar Mahfud, 22,96%. Sementara itu, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 5,78%. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. 3. Laboratorium Psikologi Politik UI. Survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang dilakukan pada rentang waktu 8 Januari 2024 sampai 16 Januari 2024 memotret elektabilitas Capres 2024 terkini. Hasil survei Laboratorium Psikologi Politik UI menempatkan elektabilitas Prabowo Gibran di posisi pertama dengan angka 43,9%, disusul pasangan Anies Mohaimin di posisi kedua dengan angka 27,2%. Selanjut di posisi ketiga ditempati Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 25,9%. Selanjutnya sebanyak 2,8% responden menyatakan belum menentukan pilihannya. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.810 responden yang berasal dari 34 provinsi dengan proses pengambilan data secara tatap muka dengan pengisian menggunakan mobile apps. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.810 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error atau MOE, sekitar 2-30% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional, kemudian dilakukan oversample di 13 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden. Dengan asumsi metode stratified random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error, sekitar kurang lebih 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. 4. Polling Institute. Polling Institute melakukan survei terbaru pada 15 hingga 16 Januari 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran masih unggul dibanding elektabilitas Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud.
Prabowo Gibran mengantongi elektabilitas 48,7%, disusul Anies Mohaimin 23,0%, dan Ganjar Mahfud 20,9%. Survei ini melibatkan 1.219 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Populasi survei: warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki sambungan telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.219 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, dan asumsi simple random sampling